Salam hijau bosku, salam organik. Kali ini kita akan bahas cara menanam seledri di dalam pot secara organik. Ini seledrinya bosku, kita lihat pertumbuhannya sangat subur dan tinggi. Ini sangat rimbun. Seledri ini baru sekitar 3 bulan saya tanam. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara saya menanam seledri ini, media tanam apa yang saya gunakan, perawatannya bagaimana, serta pupuk apa yang saya gunakan, ikuti terus videonya. Saya menggunakan pot yang agak besar, diameter pot ini sekitar 40 cm. Nah, sebelum kita tanami, kita perhatikan lubang dasar di bawah pot. Usahakan lubangnya tidak tersumbat agar nanti sirkulasi air lancar keluar. Di sini ada sabut kelapa. Sabut kelapa ini akan saya gunakan nanti pada lapisan pertama di dasar pot. Nah, terus di sini ada botol kemasan ya, ukuran 1,5 liter. Nanti ini akan saya pakai sebagai komposter. Nah, tutupnya ini kita lubangi, dan di sampingnya ini kita lubangi juga seperti ini. Jadi kita buat lubang yang agak rapat ya. Terus kita setel. Nah, seperti ini. Botolnya ini nanti akan kita tanam pas di tengah-tengah pot ini. Nah, terus pada bagian bawah botol ini kita potong seperti ini, kita setengah, untuk memasukkan nanti bahan limbah organik seperti ini. Ini kulit pepaya teman-teman. Bisa juga menggunakan sampah organik yang lain, macam contoh kulit mangga ataukah bekas potongan sayur. Itu bisa sembarang, yang penting bahan organik. Nah, terus di sini ada arang kayu. Arang kayu ini nanti akan kita gunakan juga sebagai lapisan kedua di dasar pot. Nah, terus di sini ada media tanam. Media tanam ini sudah kita fermentasi dari campuran arang, sekam padi, tanah humus, dan pupuk kandang. Nah, cara fermentasi media tanam ini silahkan simak di video sebelumnya, cara fermentasi media tanam super subur. Sabut kelapanya ini kita atur di bawah dasar pot. Nah, fungsi dari sabut kelapa ini untuk memperlancar sirkulasi air keluar. Nah, setelah itu kita masukkan arang kayunya. Nah, arang kayu juga ini akan memperlancar sirkulasi air keluar. Di samping itu fungsi arang sangat banyak, termasuk sebagai rumah bakteri. Nah, selanjutnya kita masukkan media tanamnya teman-teman. Media tanamnya kita isi sekitar 3/4 di dasar pot. Kemudian kita tanam botol komposter ini pas di tengah-tengahnya. Fungsi botol komposter mini ini sebagai pupuk otomatis di dalam pot teman-teman. Jadi nanti kita akan masukkan bahan-bahan organik ke dalam botol ini agar bisa langsung diserap oleh seledri yang akan kita tanam nanti. Setelah media tanamnya kita masukkan, selanjutnya tinggal kita masukkan kulit pepayanya ini, jadi bahan sampah organiknya. Jadi bisa menggunakan yang lain, bisa semacam potongan sayuran teman-teman. Masih kurang teman-teman, nanti akan saya tambahkan lagi sampai full bahan sampah organik yang lainnya. Nah, di sini saya akan tutupi nanti pakai toples ini. Toples ini bekas toples sosis supaya nanti rapat. Nah, ini kita lihat sudah saya isi full teman-teman. Dari sampah organik ini banyak dari bekas-bekas kulit bobohan. Nah, kita lihat di sini lubang yang kita buat di samping botol, usahakan tertimbun semua oleh media tanam teman-teman. Jadi kita tinggal atur saja lubang yang kita buat itu. Intinya lubangnya usahakan nanti tertimbun semua oleh media tanam, agar nanti serangga tidak bisa masuk ke dalam botol komposter mini ini. Jadi sebelum kita lubangi botolnya, kita ukur dulu kedalaman dari pot yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya ini akan saya siram dengan POC air cucian beras teman-teman. Nah, ini jadi POC air cucian beras ini nanti akan membantu penguraian pada sampah organik agar bisa terurai lebih cepat lagi.
POC nya ini sudah saya campur dengan air dengan perbandingan 1:5. Nah, selanjutnya tinggal kita siramkan ke dalam botol ini teman-teman ya. Bisa juga kita siramkan sisanya di media tanam seperti ini. Cara buat pupuk organik cair dari air leri atau air cucian beras silahkan simak di video sebelumnya teman-teman. Nah, selanjutnya ini akan kita diamkan dulu sekitar 1 minggu sebelum kita tanami. Nah, supaya bahan sampah organik yang di dalam ini botol komposter mini ini bisa terurai teman-teman. Jadi nanti kita tunggu 1 minggu dulu sebelum kita tanami. Nah, ini setelah 1 minggu kita lihat sampah organiknya sudah menyusut teman-teman. Nah, ini dan sudah mulai berubah warna agak kecoklatan. Ini karena kita menggunakan tadi POC dari air cucian beras, itu akan sangat membantu mempercepat proses ininya pelapukan. Di sini kita lihat sudah menyusut ya, sudah menyusut setengah dari botol ini. Nah, selanjutnya kita akan tanami dengan seledri. Nah, kebetulan di sini sudah ada bibit seledrinya teman-teman. Ini sudah saya cuci akarnya ya, supaya bebas dari hama seperti kutu putih yang biasa menyerang akar pada seledri. Jadi sebelum kita tanam kita cuci bersih dulu. Agar seledrinya tidak layu nanti, daunnya ini kita potong saja teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita potong saja. Tujuannya supaya bisa mengurangi penguapan. Jadi kita potong seperti ini. Ini sudah saya coba sebelumnya teman-teman. Nah, rupanya dengan cara kita potong daunnya itu akan mempercepat pertumbuhan dari seledri yang kita tanam. Di video sebelumnya ada beberapa video cara menanam seledri saya upload, tapi tanpa kita potong daunnya seperti ini. Sebenarnya pertumbuhannya bagus juga, tapi kalau kita potong daunnya seperti ini sebelum kita tanam, pertumbuhannya akan lebih cepat lagi nanti teman-teman, dan tidak layu. Itu kelebihannya. Setelah kita tanam, ini tinggal kita siram teman-teman. Untuk penyiraman seledri tergantung di daerah tempat kita tinggal. Kalau macam daerah panas, lebih bagus kita siram 2 kali sehari. Kalau macam di dataran tinggi bisa sekali sehari saja teman-teman. Dan seledri akan lebih bagus tumbuh di ini, kita taruh di teras rumah. Karena kalau macam terkena full sinar matahari tanpa menggunakan paranet, biasanya pertumbuhannya akan kerdil. Nah, ini kita lihat bosku. Ini setelah 3 minggu saya tanam. Pertumbuhannya sudah mulai subur dan sudah ada berapa ini daun baru teman-teman. Jadi kemarin saya tanam itu tidak layu. Pertumbuhannya langsung segar ini. Botol komposter mininya ini sudah mulai kosong teman-teman. Ini kita buka dulu, kita cek. Nah, tuh. Jadi yang tadinya full kita isi bahan sisa organik itu sudah kempes ke bawah teman-teman ya, sudah terurai. Nah, jadi kalau sudah kosong seperti ini tinggal kita tambahkan lagi bahan sampah organik ke dalam botol komposter mini teman-teman, agar bisa pupuknya itu lancar terus. Supaya seledrinya bisa makin subur, di sini akan saya siramkan lagi dengan air cucian beras teman-teman. Nah, air cucian beras ini sudah saya campurkan dengan air tadi dengan perbandingan 1:5. Untuk aplikasi penyiraman air cucian beras ini akan lebih bagus kalau kita rutin menyiramkannya 1 kali dalam 1 minggu. Tapi usahakan jangan tiap hari, itu akan kurang bagus juga. Dan usahakan kita menggunakan air beras yang sudah kita fermentasi. Teman-teman, ini setelah 3 bulan saya tanam seledrinya. Kita lihat pertumbuhannya sangat subur dan tinggi nih.
Nah, kita lihat bosku, seledrinya sangat tinggi dan sudah mulai full di dalam pot ini ya. Ini kita lihat batangnya teman-teman, sangat rimbun. Nah, itu anakannya sangat banyak. Ini sudah bisa kita panen dan anakannya bisa kita pindah tanam. Di sini saya pasangi pagar ya, ini saya pasangi kayu agar tidak diganggu sama ayam teman-teman. Nah, kita lihat batang seledri ini sangat besar, sangat subur dan sangat tinggi. Padahal ini cuma seledri biasa saja. Botol komposter mininya ini sudah mulai kosong juga teman-teman. Ini nanti akan saya tambahkan lagi sampah organik dapur ke dalam botol komposter mini ini agar pupuknya lancar terus, karena air lindi dari kompos yang ada pada botol komposter ini akan sangat bagus, bisa langsung diserap oleh tanaman seledri ini teman-teman. Pagarnya ini dari kayu bambu saya buat ya, itu sebagai safety untuk ayam. Selanjutnya ini untuk perawatannya tinggal rutin kita siramkan dengan POC air cucian beras teman-teman, agar bisa seledrinya subur terus, dan usahakan botol komposternya kalau sudah kosong kita tambahkan lagi. Oke bosku, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.